Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Insya Allah. alhamdulillahirobbilalamin. Bang Ian, Ya, suaranya kedengaran nggak? aman-aman, jelas-jelas. Oke, boleh kita mulai, Bang Ian? Oke, langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menunaikan agenda kita yaitu bisik bincang asik bersama LDK Salam. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman terang benderang hingga zaman seperti sekarang ini. Sebelum itu saya berterima kasih kepada pemanjat kita yaitu Mas Yan Herli yang biasa dipanggil Bang Yan. Beliau salah satu kader LDK Salam yang akan hadir di sini yang akan memberikan materi kita yang berjudul apa itu Assalam. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar hingga selesai. Amin. Oke, langsung saja kita ke inti acara kita, yaitu bincang asik bersama LDK Asalam dengan pemateri kita, Mas Yan Herli atau Bang Yan, dengan judul apa itu Asalam. Kepadanya dipersilahkan. Halo? Oke, sambil nunggu. Oke, sebelum kita beralih sambil menunggu Bang Ian, kita sapa-sapa dulu yang bergabung di sini. Ini ada Kak Preti, ada Bang Raka, ada Kak Adinda, ada Kak Anissa, Kak Mala. Oke, ini adalah kali pertama bisik bincang asik secara live. Oke, Bang Ian boleh langsung memberikan materinya tentang apa itu Assalam.
Oke. Oke, Oke, awal baik. dari Afwan, kesalahan. teman-teman, Mas. Afwan. Eh, agak terlambat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna 'illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mabad, alhamdulillah teman-teman. Tak lupa dan tak bosannya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia, nikmat dan hidayahnya lah alhamdulillah kita masih dapat berkumpul ya walaupun secara online, walaupun secara live dari IG dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya lah para sahabat tabi'in tabi'innya alhamdulillah kita dapat merasakan manisnya dan indahnya beragama Islam sampai saat ini. Baik teman-teman, sebelumnya afwan ya agak sangat-sangat terlambat ya. Soalnya ada kegiatan tadi yang bentrok juga sama kegiatan ini. Jadi dan juga ada sedikit kendala juga tadi dalam perjalanan. Oke, langsung saja kita mulai. Tak banyak mau saya sampaikan, palingan sekitar 7 menit mengenai tentang LDK. Baik, Anda mulai dari apa sih itu LDK gitu. Sesuai dengan temanya apa sih itu LDK gitu. Nah, teman-teman, ya secara umum LDK itu adalah lembaga dakwah kampus. Nah, dari namanya itu tuh udah agak jelas lah. Jadi, lembaga dakwah kampus di mana lembaga ini berfungsi gimana ya? Lembaga yang bertujuan ya atau yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Nah, itu tujuannya apa ya? Terbentuknya lembaga dakwah kampus. Nah, tujuan dari LDK itu sebenarnya itu simpel aja, sebenarnya simpel. Kalau kita ketika melihat dari RM LDK yang biasa dipakai oleh teman-teman nasional itu tujuannya cuma dikit aja gitu, teman-teman. Yang pertama, menjadikan kader-kader kita dan alumni-alumni itu berafiliasi kepada agama kayak gitu. Itu secara umumnya. Nah, itu gambaran LDK secara umum. Namun, kalau dari perspektif anak pribadi, kalau dari pengertian anak pribadi, lembaga kampus ini sebuah lembaga, sebuah lingkungan yang menempatkan teman-teman kita yang pengen belajar dan mau belajar agar memperbaiki diri, yaitu yang dulunya kurang baik. Nah, ketika di LDK inilah kita sama-sama memperbaiki diri. Jadi, teman-teman, ketika ada justifikasi tentang LDK dan segala macam bahwasanya LDK itu baik, enggak. Semuanya di LDK ini tempat kita belajar untuk menjadi orang baik. Nah, itu LDK. Itu yang dari gambaran maksudnya dari pengertian dari anak pribadi. Nah, gitu. Sejarah singkat juga, teman-teman, LDK Asalam. Asalam ini sebenarnya itu lembaga dakwah kampus kita tuh namanya dulu itu Matim Syah, yaitu Majelis Tadabbur Syarif Hidayatullah. Nah, itu berdiri pada tanggal 13 Mei kalau salah. Ya. 15 Mei tahun 2000. Nah, pada tahun 2013 itu berubah namanya menjadi Asalam. Nah, ketika Stein, dulu kita tuh Stein masih Stein berubah jadi IAIN. Nah, Asalam juga berubah di tahun 2013. Nah, itu. Teman-teman, sedikit informasi juga. Di lembaga dakwah kampus itu ada 11 kepengurusan. Ini mungkin ada teman-teman yang maksudnya luar dari LDK atau maba ya, atau mahasiswa-mahasiswa baru. Ini sedikit informasi. Di lembaga dakwah kampus tuh ada 11 PH gitu. Ada 3 inti dan 8 dan ada 8 menteri-menterinya lah, bahasanya seperti itu. Nah, yang pertama itu ada ketua, terus ada sekretaris, terus ada bendahara. Nah, terus diikuti dengan bidang. Kalau di LDK tuh disebutnya dengan bidang. Nah, pertama itu ada bidang pembinaan pertama. Terus yang kedua ada itu
kaderisasi, terus ada pemikat. Nah, pemikat itu pemikat pengembangan minat dan bakat. Nah, terus ada humet atau humas dan media. Terus ada danus. Terus ada kemuslimahan. Terus ada apa lagi ya? Bentar-bentar. Lupa saya ini. Minus Kemuslim, danus, 5 dulu. kemuslimahan. Apa lagi ya? Bentar-bentar. Lupa saya ini. Syiar. 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 Nah, itu bidang-bidangnya, teman-teman. Nah, jadi sedikit informasi juga ini. Bentar. Nah, teman-teman, di LDK itu pastinya ya, organisasi, setiap lembaga itu pasti mempunyai kegiatan. Namun, kegiatan di LDK Salam mungkin teman-teman udah pada banyak tahu lah. Mungkin udah banyak yang tahu pas di pamfletnya atau di IG udah tersebar luas gitu. Namun ada spill sedikit nih untuk teman-teman yang mahasiswa baru. Jadi, kegiatan kita ini bukan hanya di dalam kampus, tapi bisa jauh keluar gitu. Nah, kegiatan-kegiatan kita tuh ya pastinya ada pengkaderan, terus ada meet and greet, pertemuan antara pengurus sama mahasiswa baru, terus ada PBAK nih, salah satunya bukan program dari itu sih, bukan kegiatan dari LDK, tapi kegiatan dari kampus. Tapi LDK juga berperan di situ gitu untuk memperkenalkan UKM UKK di situ. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan pembinaan, terus ada kegiatan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk gambaran secara umum lembaga dakwah kampus. Nah, mungkin itu sih fase yang mau saya sampaikan. Soalnya udah sangat terlambat juga tadi. Hanya segitu, kita banyak-banyak sharing aja di kolom pertanyaan. Ya, jadi terkait LDK kita sharing-sharing kayak gitu. Oke, Anda kembalikan ke Pasha begitu. Alhamdulillah khair. Baik, tadi terima kasih dari Bang Ian atau Mas Ian Herli yang telah memaparkan sedikit atau tentang apa itu assalam. Yang bisa saya simpulkan adalah seperti yang kita ketahui, tujuan umum dari LDK Assalam menjadikan lembaga yang berafiliasi dengan Islam. Dengan tujuan khususnya itu adalah seorang yang ingin belajar dan memperbaiki diri, yaitu di LDK Assalam. Oke, ini dari penonton ada yang ingin menanyakan satu dua hal. Kita buka sisi pertanyaan. Boleh langsung komen aja di kolom komentar yang ingin bertanya tentang apa itu Assalam lebih jelasnya atau serba-serbi tentang LDK Assalam boleh. Oke. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau sharing ya, namanya sharing session tentang Sharing seputar session LDK. Jadi boleh kita sharing-sharing LDK tentang Assalam. seputar LDK atau misalnya apa sih benefit ketika kita masuk LDK, apa yang dirasakan tentang LDK atau segala macam gitu. Silakan teman-teman. Assalam siap jadi tuan rumah Hapimda 2. Insya Allah. Nah, itu kembali lagi ke nanti kenapa aja. Nah, terus Bang, jadi anak LDK bagi yang bawa hijrah bisa apa nanti Bang? Bang, jadi anak LDK bagi yang bisa apa nanti Bang? Bisa apa? Salah gini teman-teman. Ketika bawa hijrah, kita masuk LDK alhamdulillah banyak sih benefit-benefit dan bisa jadi apa? Banyak banget. Gitu. Banyak banget, banyak sekali peluang-peluang yang diberikan oleh teman-teman. Ini misalnya saya nih pengalaman saya baru hijrah, terus masuk LDK, terus menjadi apa gitu. Awalnya gini pertama saya tuh canggung banget di LDK, canggung banget. Nah, ketika masuk LDK dikasih kesempatan nih untuk ngobrol dan segala macam, maksudnya berbicara di depan orang segala macam. Nah, itulah kesempatan itu yang membuat kita tuh bisa jadi, maksudnya ya bisa jadi ngomong lah di depan, terus bisa jadi apalah gitu, misal di PDD kita kasih kesempatan nih untuk
desain dan segala macam. Nah, kayak gitu. Gitu sih kalau untuk DLDK seperti itu. Ada kesempatan-kesempatan kebaikan yang abang kakak berikan kepada kita gitu. Nah, ini dari Bang Nah, Rifki. Ini Masya Allah oke. nih tadi Motivasi minta biar motivasinya istiqomah Bang. Dia membersamai istiqomah membersamai teman-teman LDK. teman-teman. Aduh, ini sih kalau motivasi saya ya, kalau segala macam lebih banyak banyak berdoa sih, banyak-banyak berdoa, sholat, doa. Itu salah satu doa yang buat agar kita bisa istiqomah juga kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana hati kita itu tetap teguh di jalan Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, itu yang paling membanget kayak gitu. Nah, terus yang kedua, motivasi saya tuh biar membersamai teman-teman LDK itu ya jadikan LDK tuh kayak kayak saudara, kayak memang betul-betul kayak keluarga kita banget gitu. Kalau saya maksakan tuh seperti itu. Jadi keluarga banget. Jadi ketika teman-teman buat agenda dan segala macam tuh jadi pengen hadir terus gitu, pengen lihat teman-teman berjuang, pengen teman-teman lihat apa aktivitasnya, bagaimana keseruannya dan segala macam gitu. Itu sih kalau untuk motivasi saya tetap istiqomah gitu. Terus kata-kata Bang buat hari ini tetap istiqomah, jangan lupa sholat subuhnya jangan ketinggalan gitu. Oke, Bang. Bang Yan, ini ada pertanyaan dari saya sendiri, Bang. Nah, kita kan di materi apa itu assalam. Boleh tahu nggak apa sih asal muasal assalam itu sendiri? Kenapa LDK Yayan Kodan ini LDK Assalam gitu? Nah, filosofi kenapa LDK Assalam atau Kenapa ada LDK Asli? eh, Oh itu ya, pemberian nama Assalam ini sejujurnya masih ada kontroversi juga sama teman. Gimana ya? Nah ini pemberian namanya Assalam itu, Assalam tahu enggak? Filosofinya tuh sangat sederhana sih sebenarnya. Karena ketahui juga, di Assalam itu namanya tuh dari kata Assalamualaikum, kata salah. Oh ya, Assalamualaikum. Ya apa? Kita tuh kayak nyapa teman-teman kita. Ya, terbuka untuk teman-teman kita. Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Ayo, apa bahasa? semoga keselamatan atas kalian. Ya, doakan mereka teman-teman itu Berdoa, ketika berdoa. kita masuk LDK, ketika masuk LDK kita tuh ya agar bisa gimana ya, maksudnya tuh bisa terselamatkan dari bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang dari dunia luar gitu, yang bisa membuat dia tuh terjumus kepada mohon maaf maksiat dan dosa dan segala macam. Itu sih yang filosofi yang selama ini saya resapi dari kata-kata assalam itu seperti itu. Karena sempat dengar ada fakta unik tentang LDK Salam. Nama LDK Salam itu dari daun pohon salam. Daun salam Ah, yang di depan sekre. Itu betul nggak, Bang? itu pas banget sih memang. Enggak, maksudnya pas-pasan gitu. Ketika namanya Asalam, tahu tiba-tiba di depan sekret tuh ada pohon salam gitu. Enggak, itu. Memang pas banget lah pokoknya terkait nama itu. Jadi memang nama ini memang enggak sembarangan. Yang kasih nama itu kalau salah abang tuh namanya itu Ustaz Arjani. Dia yang kasih itu Oh, namanya dari Arjani kayak gitu. itu Itu cuman sih. fakta ya, fakta menarik ya. Ya, cuman kayak pas banget Pas gitu banget Pak ketika itu. namanya depannya ada pohon, Pohon pohon salam. salam. Sekian yang lagi. Ayo, Oke, dari teman-teman ada lagi? oke. Teman-teman ada lagi? Silakan ya sharing-sharing seputar itu. Seru sih, seru. Sharing ini seru. Nah, boleh lanjut lagi. Bang LDK
Assalam ada kegiatan olahraganya enggak? Oh, Kita ada dari dong. Ila Ada dong. Robika Biasa underscore. Bang, Bang Ila Robika, Bang, LDK Aslam ada kegiatan olahraganya enggak? Oh, ada dong. Biasanya kami tuh main futsal bareng, terus main badminton bareng, terus ada riadoh, atau biasanya jogging sama-sama kemarin yang saya laksanakan. Itu paling banyak sih futsal sama badminton sih biasanya. Kalau untuk Sparring-sparring nanti kan. ya. Mm-mm. Tapi belakangan ini untuk futsal agak down sih. Tapi yang lagi kencangnya memang badminton. Jadi teman-teman tuh suka badminton biasanya. Kalau nggak di Ada kampus ya programnya. di luar. Ya ada programnya untuk itu. Kalaupun nggak ada program pun masih lanjut gitu main tiap minggu, tiap pekan. Yes, Kok. bentar ya. Ada mau tes. Oke, siap. Ini kan kawan yang ada naik. Kui badminton. Ya, SKSD ada badminton. Boleh yang baru datang bergabung bertanya-tanya tentang seputar apa itu assalam. Kui badminton, nah yuk. Nanti buat jadwal aja. Kapan badminton sama bareng-bareng sama LDK. Bangnya ini sibuk. Jadwalkan aja gitu. Kapan badminton sama-sama. Kalau Lebih boleh ke tahu itu sih. lagi di mana nih Bang Jan? Lagi di mana? Saya lagi di itu di Monzalan. Oh, di jalan. Ya, kantornya pusat dakwah. Ada yang di apa? Serdam, Sungai Raya Dalam. Ah, itu di Serdam. Ya, belajar di sini lah sambil-sambilan belajar. Belajar banyak sih tentang ya ya bagaimana cara dakwah di luar gitu di sini. Jadi lebih berat lagi bagaimana cara dakwahnya. Jadi ketika udah selesai di kampus, kita coba untuk keluar gitu. Cari kebaikan-kebaikan yang ada di luar. Gitu. Jadi gini Ini Bang teman-teman. ada pertanyaan. Apa tuh? Oh, bukan. Ini ada pertanyaan. Masuk. Bukan itu. Pertanyaan. Ini tentang dampak kita setelah yang masih di LDK atau setelah menjadi alumni LDK Assalam, itu dampaknya terhadap masyarakat sekitar tuh bisa diceritakan Abang, yang Abang rasakan gitu. Selama Oh, Abang di oke. LDK dampaknya apa? Setelah jadi alumni itu dampaknya apa? Mau di-sharing-sharing. Oke. Ini di tampilan antum gambarnya itu enggak? Setengah ada hitam gitu. Apa? Di tampilan saya ini ada setengah hitam enggak? Garis gitu. Ada setengah hitam, ya setengah hitam. Nggak tahu nih apa nih. Oke, nah jawab ya. Apa sih dampaknya gitu ketika para anak pribadi ya selama masuk LDK? Ini pengalaman yang sangat bagus yang saya rasakan ketika belajar di LDK dan bagaimana bentuk implementasinya itu pas KKL. Dan alhamdulillah teman-teman, pas kami KKL kemarin itu kami di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, kami ditempatkan di salah satu kampung. Kami ada orang 20. Ini ada orang 20. Terus ditempatkan orang 5. Saya tepatnya di kampung paling ujung di atas bukit. Mestinya itu di atas bukit. Jadi kami diam di masjid. Nah, program-program kami di sana tuh simple banget segala macam. Nah, ketika saya belajar di LDK, apa ya? Metodenya itu sangat jauh berbeda. Ini yang saya dampaknya ya, ketika saya belajar di LDK. LDK ini kan kita apa ya? Itu kan kebaikannya itu kan yang orang-orang udah kenal dan kenal sama Islam dan sama Islam. Nah, ketika saya pas di itu kemarin pas KKL itu tuh berbanding terbalik. Jadi pembelajaran kayak gini. Ketika udah dapat pengalaman nih di LDK bahwasanya metode-metode yang ada di LDK ini bla bla A B C dan C. Nah, ketika keluar metode itu tuh bisa dipakai dengan step by step. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kita keluar ya, terutama dakwah menyampaikan kebaikan itu apalagi sama
teman-teman yang mohon maaf kemarin kami itu langsung ke keluarga baru namanya bisa disebutnya itu keluarga baru yaitu mualaf. Nah mualaf di sana itu eh, memang betul-betul belajar teman-teman di usianya yang 60 tahun 40 tahun itu baru belajar wudhu baru sholat. Nah bagaimana caranya dia macam cara dakwahnya segala macam tak pakai dalil teman-teman pakai apa kami dakwahnya silaturahmi ngomong biasa pakai adab akhlak dan segala macam kita di kampus dan segala macam oh ini dalilnya dan ini lain sebagainya gitu. Nah itu pelajaran-pelajaran yang saya ambil ketika berada di LDK gitu. Nah salah satunya juga bentuk implementasi saya di LDK itu ketika di luar itu lebih enak dan lebih terbuka gitu ketika membahas tentang masalah permasalahan agama segala macam karena kita kan aktivis gitu. Itu sih dampaknya tuh sangat berkesan banget yang Anda rasakan. Dan juga ini dampak yang paling saya suka tuh apalah ketika kita buat kegiatan itu tuh berdampak kepada orang dan dampak orang itu tuh berdampak kepada kita. Ya tidak? Ini gini, misal antum nih buat kegiatan. Itu buat kegiatan, mereka buat kegiatan. Terus kita minta testimoni sama teman-teman yang ikut. Terus dari testimoni itu buat teman-teman berubah. Dan apa yang mereka rasakan, misal bahagia, terus hatinya tenang dan segala macam. Nah, yang membuat kegiatan ini, apa rasanya ketika melihat testimoni itu? Bahagia enggak rasanya? Senang enggak? Senang enggak? Senang banget. Itu yang buat saya ketagihan di Asalam dan di dunia dakwah. Ketika kita buat kegiatan dan impact-nya kepada orang tuh ada dan terasa gitu. Walaupun kecil gitu. Itu yang buat rasanya tuh hati itu gembira ketika melihat orang gembira ketika apa yang udah kita buat. Misal antum buat konten, dampaknya tuh banyak buat orang-orang. Suka enggak? Suka. Ini ada kawan saya baru ngedit terus tentang dakwah. Ditonton aja 30.000. Impactnya ada komen, oh alhamdulillah bagus segala macam. Sukanya luar biasa. Apalagi berdampak semua hidup untuk dia berubah jadi baik gitu. Oh, itu banget. Itu yang impact-impact yang jarang sekali teman-teman ketahui, impact-impact yang sekecil itu gitu. Kenapa candu ujungnya kita tuh kegiatan-kegiatan kebaikan itu candu ketika tidak ada kegiatan kebaikan ujung kita cari oh mana sih kegiatan yang kemarin segala macam gitu. Mungkin teman-teman kalau udah 4 tahun 5 tahun udah lama di bidang terjun dunia kayak gitu Allah masih tetapkan hatinya di dunia dakwah itulah yang membuat hatinya senang dan bahagia teman-teman. Itu sih itu ya gimana gitu kan itu seputar tentang luar biasa lah sangat memotivasi dan menggugah. Oke, boleh lagi yang ada pertanyaan lain? Boleh ditanyakan. Ya, boleh Fasya kita sampai jam 9 aja ya. Oke, kita sampai jam 9. Boleh tinggal 10 menit lagi. Ada 10 menit lagi. Kalau nggak ada, Masya Allah, Islam sangat berdampak sekali. Assalam untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Jadi gini, sebenarnya tuh bukan terletak kepada organisasinya, tapi bagaimana kita ngambil kebaikan-kebaikan dari organisasi itu. Setiap organisasi yang segala macam itu semuanya baik. Tapi bagaimana kita memfilter kebaikan-kebaikan itu. Sebenarnya jatuhnya itu bukan terletak dari organisasi. Organisasi itu cuman membuat kegiatan-kegiatan yang bisa kalian masuk. Tapi ketika udah masuk, yang paling apa ya? Yang paling berperan aktif itu ya diri kita sendiri. Cara melawannya dan segala macam. Itu yang saya rasakan. Lagi nih teman-teman, di LDK itu ada amal yaumi. Kalian tahu enggak impact dan dampaknya amal yaumi itu apa? Mungkin hal sepele ya, 5 waktu dan segala macam. Tapi ketika kita udah rajin, sholat tepat waktu, baca Qur'annya 1 hari 1 juz, sholat malam, sholat duha dan segala macam itu akan merubah segalanya. Maaf dari pola pikirnya kita mulai berubah, hati kita yang ujungnya dulu keras mulai ya dulunya enggak tertutup lah pikiran kita segala macam Allah bukakan terbuka ilmu-ilmu yang ilmu
yang kita tidak tahu Allah itu. Itu luar biasa impact dari amal yaumi itu. Itu memang saya rasakan dari awal masuk LDK. Soalnya dipancing terus kan, ingatkan terus amal yaumi, soalnya mau waktu dan segala macam. Impactnya sampai sekarang gitu. Alhamdulillah bisa konsisten sholat subuhnya, alhamdulillah bisa konsisten dodge-nya, baca Qurannya dan segala macam, tidak tinggal segala macam. Karena hal sekali kayak gitu, membiasakan diri ujung-ujungnya, kayak gitu. Lawan diri itu ya memang dari amal yaumi. Kalau ya amal yauminya amal yauminya masih belum perfect, masih belum kuat, pasti dirinya pun belum kuat juga, kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi impact hal-hal kecil seperti itu tuh sangat luar biasa lah. Kalau saya pribadi yang saya rasakan kurang lebih 3 tahun 4 tahun lah di LDK. Sampai sekarang pun masih excited banget gitu teman buat kegiatan. Ya pengen hadir terus, pengen lihat teman-teman ya berjuang, lihat teman-teman bagaimana sih nemu pola pikir dan segala macam, kebaikan-kebaikan apa yang mereka lakukan. Ya Allah sih. Oke, itu Fasya. Oke, ada lagi kan? Nah, sisa 8 Baik, menit. itulah tadi ya dari Bang Herli sangat memberikan kita motivasi. Mudah-mudahan Bang Herli diberikan kemudahan, yang mendengar juga diberikan kemudahan, dan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan aktivitas dalam berdakwah. Dan juga terima kasih dari atas Bang Ian atau Mas Ian Herli yang dalam menyempatkan waktu di tengah kesibukan aktivitasnya. Terima kasih. Syukron jazakallah khairan khairul jaza. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bolehlah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bolehlah kita, kalau responnya positif, boleh kita lanjutkan lagi acara bisik kita pada malam hari ini di lain waktu dan lain tempat dengan orang yang lain atau dengan pemilik materi yang lain. Ditunggu saja, dinantikan saja. Untuk teman-teman telah menonton, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menonton tentang LDK Assalam. Oke. Ya, kurang lebih yang mohon maaf. Azam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang ya. Oke, makasih banyak Afwannya. Nggak bisa maksimal segala macam. Oke, syukurnya izin keluar. Oke, siap. Bye. Kita lanjut di lain hari. Kamu diskusi tentang LDK. Siap Bang, siap, siap. Aman, sip. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu. Oke teman-teman, izin untuk ambil undur diri. Saya Faisyan Purwata Pratama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan.